Indonesia berhasil menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global selama 3 kuartal di tahun 2025. Namun tenaga utama masih datang dari satu sumber besar yaitu konsumsi rumah tangga. Sepanjang kuartal 1 hingga kuartal 3 daya beli masyarakat menjadi penopang utama pertumbuhan. Dan menjelang akhir tahun pemerintah bergerak cepat untuk mendongkrak pertumbuhan lewat beragam stimulus. Dari bantuan pangan, penyaluran dana di perbankan hingga insentif sektor real dan juga pariwisata. Dan pemirsa, berikut paparan kami terkait kontribusi konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan ekonomi dan strategi untuk menjaga ekonomi Indonesia. Pertama-tama kita akan melihat pemirsa bagaimana realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2025 yang tercatat 5,04% secara year on year atau secara tahunan. Dan kalau kita lihat pemirsa, dari 5,04% ini kontribusi utamanya masih dalam konsumsi rumah tangga, investasi dan juga belanja pemerintah. Yang mana datanya konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar karena memiliki porsi yang luas terhadap PDB. Ini terlihat pemirsa dengan 4,89% secara tahunannya. Sekarang kita melihat bagaimana perbandingannya dengan kuartal 1 dan juga kuartal 2 sepanjang tahun 2025. Jadi datanya pemirsa kalau kita bandingkan di kuartal 1, 2, dan 3. Yang mana kuartal 1 tahun 2025 pemirsa kita akan lihat data selanjutnya. Ini tumbuh 4,87% dan di kuartal 2 tahun 2025 tercatat 5,12% dan di kuartal 3 yang baru saja dirilis pemirsa itu 5,04%. Hal ini menunjukkan meskipun ada percepatan pemirsa di awal tahun dan ada kecenderungan perlahan menjelang akhir kuartal tahun ini. Ini adalah tren bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025. Sementara itu pemirsa kita akan melihat bagaimana sepanjang tahun 2025 laju ekonomi Indonesia yang terjaga stabil ini kalau kita lihat pertumbuhannya di kisaran 5% setiap kuartalnya. Pemirsa, pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87%. Ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89% secara year on year atau secara tahunan. Dan dalam periode kuartal pertama ini didorong oleh momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang mendorong peningkatan pengeluaran masyarakat terutama untuk makanan, transportasi dan juga pakaian. Konsumsi rumah tangga juga menyumbang sekitar 2,61% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal 1 tahun 2025. Sekarang kita beralih pemirsa untuk kuartal 2 tahun 2025. Karena memasuki kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat ke 5,12%. Seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis, distribusi dan juga penyerapan tenaga kerja pada awal semester. Konsumsi rumah tangga ini juga masih menguat menjadi 4,97% secara tahunan dengan kontribusinya 2,64% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Didorong oleh momen libur sekolah dan juga pencairan tunjangan hari raya, ini menjadi dorongan tambahan yang memicu aktivitas belanja domestik. Sekarang kita beralih pemirsa untuk kuartal 3 di tahun 2025 yang baru saja dirilis ya pemirsa, yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,04% secara tahunannya. Tapi pemirsa, ini tetap didukung oleh kekuatan konsumsi dalam negeri. Konsumsi rumah tangga ini terjaga di level 4,89% secara year on year, meskipun tekanan dari penurunan harga komoditas dan juga kenaikan biaya hidup ini mulai terasa di kuartal 3 tahun 2025. Dan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB ini juga masih yang terbesar, mencapai lebih dari separuh struktur pengeluaran nasional atau sekitar 53% dari total PDB. Pemirsa, kalau kita melihat bagaimana dari kuartal 1, 2, dan 3. Ini menunjukkan meski investasi dan juga ekspor memainkan peran tambahan, tenaga utama ekonomi Indonesia ini masih datang dari domestic demand, khususnya belanja masyarakat. Daya beli ini yang menjadi mesin utama penopang ekonomi domestik dan juga menjaga stabilitas pertumbuhan dan menjadi penentu bagaimana arah ekonomi nasional menjelang akhir tahun 2025. Dan kita akan lihat ya pemirsa untuk di tahun 2025 terutama untuk akhir tahun 2025. Karena memasuki kuartal 4 tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan juga konsumsi rumah tangga. Kita lihat pemirsa apa saja yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2025. Adapun stimulusnya yang pertama pemirsa kita ketahui bersama yaitu terkait dengan penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di Bank Himbara.
Dan selain itu pemirsa ada paket bantuan sosial dan juga pangan yang mana pemberian 10 kg beras kepada 18,3 juta rumah tangga untuk kuartal 4. Tidak sampai situ saja pemirsa, bantuan lain yang diberikan adalah program kerja sementara, magang, insentif transportasi dan juga pariwisata. Ini kita lihat dari program Cash for Work yang mana ini uang untuk kerja. Jadi ini juga meliputi internship bagi lulusan, insentif transportasi dan juga pariwisata untuk menjelang akhir tahun 2025. Jadi itu dia pemirsa bagaimana pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 dan menjelang akhir nanti di 2025 berbagai stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Tentunya kita berharap sudah sesuai dengan on track dan kita berharap pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga semakin kuat. Dan pemirsa, Zona Bisnis akan kembali usai jeda headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.